Pertanyaannya, syarat masuk diploma adalah kelas 12 SMA atau GC A-level. Dia pakai sertifikat apa? Kelas 11, kelas 12 dia nggak tempuh. Tiba-tiba diploma program. Jadi raport 1 tahun dari kelas 10 SMU Ocipak Secondary School plus transkrip nilai diploma bisnis yang setara di satu itu. Itulah dianggap matching dengan SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan. Dan Dr. Eko Susanto dan tim itu malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat era sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jelas. Ya, sobat era sekalian, saya dengan dua orang berbahaya ini ya. Yang paling berbahaya orang tengah saya ini ya, Rismon Hasiholan Sianipar. Ya, terkenal terutama di Bali G. Kemudian satunya dikenal dengan singkatan Jagir ya. Jahmada Girsang, luar biasa. Selamat sore Bro Rismon sama Bang Jagir. Sore ya. Jadi kalau nanti mau ngambil Bro berdua ngomong, ambil itu mikrofon biar suara kita solid sore ini. Karena kalau suara kita tidak solid sore ini, itu bahaya, kita gampang terpecah kita nantinya. Apalagi yang kita mau mainkan ini, mau kita bicara ini adalah endgame, ya kan? Gibran endgame. Jadi Bro Rismon ya, ini Anda harus klarifikasi. Ada buku yang beredar namanya Gibran Endgame. Tidak punya ijazah. Wapres tak lulus SMA. Wapres tak lulus SMA. Sayangnya Anda tidak bawa bukunya, tapi bisa dilihat nanti ya. Kalau di tayang ulang itu ada gambarnya nanti. Nah, tadi pagi saya dengar juga Dr. Tifas sedang menyiapkan Gibran Black's Brain, ya kan? Gibran's Black Brain, otak hitam. Ya, bukan kota hitam, otak hitam. Pak Roy juga judulnya apa ya? Judulnya apa, Roy Suryo? Ada tadi pagi dibilang juga, jadi trilogi gitu ya. Iya, maksud saya ini, pertama Anda jelaskan apa yang Anda katakan sebagai endgame itu. Kedua, apakah ini bagian dari trilogi tadi, ya kan? Dr. Tifa keluar sendiri, Anda keluar sendiri, Mas Roy keluar sendiri, dan kemudian Anda menamakan 3 itu sebagai Gibran Black Pepper yang sudah di-spill selama ini. Silakan. Dan nanti Anda jangan khawatir ngomong karena ada koridornya, yaitu orang yang sangat besar jiwa, yaitu Jahmada Girsang. Oke, silakan Bro Rismon dulu. Iya Bang, ini trilogi Black Black Pepper Gibran, masing-masing nulis buku supaya jangan terlalu tebal. Nanti jadi 1.500 halaman. Dan Pak Roy ada tadi judulnya juga dibilang kayaknya buku tentang fact finding di Australia. Fokusnya. Kalau Bu Tifa neuroscience ya kan, mengaplikasikan bidangnya. Kalau saya di bidang kajian silabus, kurikulum maupun capaian pembelajaran. Nah, terkait dengan surat keterangan penyetaraan ijazah SMK Gibran itu, yang menurut kajian saya itu tidak apple to apple dan tidak setara. 2019 itu ya? Iya, Agustus dikeluarkan oleh Jendiknasmen, sekretarisnya saat itu Dr. Sutanto SHMA, 6 Agustus 2019. Nah, bapaknya kan sedang periode tahun terakhir, periode pertama ya, jadi wajar relasi kekuasaan di situ. Dan ketika beberapa kali ketemu dengan pejabat Dikdasmen saat ini ya, sekretarisnya Dr. Eko Susanto
Eko Susanto sebenarnya beserta tim sebenarnya mereka sudah gamang sih. Ketika kita tanyakan hal-hal yang lebih spesifik sebenarnya mereka sudah gamang juga, tetapi karena relasi kuasa ya mau nggak mau mereka menjawab sesuai dengan norma atau yang ada gitu Bang. Jadi di dalam buku itu Sesuai dengan norma atau sesuai dengan perintah? ya sesuai perintah lah. Kalau sesuai dengan norma itu Norma dan bagus, perintah ya gitu, kan? Bang. Nah, kalau norma kan bagus kan. Nah, terus Gibran Endgame ini kan didahului oleh kontroversi bab pertama bahwa ada riwayat pendidikan berikut dengan urutan pendidikan dari Gibran, versi KPU lah, versi kantor berita acara lah, berita antara, terus versi KPUD Solo, Setnek dan lainnya. Ini kan seperti Abang bilang bahwa sebenarnya informasi publik ini kan harus kita bahas, harus kita agar publik juga tidak dikuasai oleh informasi sepihak dari misalnya orang-orang yang terlalu pro dengan Jokowi. Nah, tentu sebagai peneliti, apalagi saya yang sudah terbiasa mengkaji kurikulum, silabus ya. Saya sendiri salah satu dari 5 pendiri jurusan Teknik Informatika di Universitas Mataram. Jadi saya sudah terbiasa mengkaji kurikulum dan saya penasehat kurikulum maupun silabus di sejumlah SMK di Mataram. Jadi setiap tahun itu kalau ada SMK yang sini aja, SMK yang ingin memperbaiki kurikulumnya, silabusnya ya saya ada di situ. Jadi kalau terkait dengan SMK saya paham sekali. Nah selanjutnya di bab kedua ya itu kita pelajari dokumen-dokumen resmi dari website Minister of Education, kan di sana ada Kementerian Pendidikan. Minister of Education dari Singapura. Jadi di situ sebenarnya diagramnya sudah jelas kok. Sudah sangat jelas dan sederhana. Artinya apa? Seseorang menurut pengakuan dari Dr. Eko Susanto ya, sekretaris pejabat Dikdasmen saat ini, bahwa Pak Gibran ini, Pak Wapres Gibran ini menempuh 2 tahun di Orchid Park Secondary School 2002 sampai 2004. Setelah beliau lulus dari SMP Negeri 1 Surakarta. Nah, berarti kan kalau lulus kelas 9 kan Bang? Nah 2 tahun lagi bagaimana Pak? Saya tanya, apakah langsung kelas 10 atau secondary 4? Enggak, jadi layaknya orang Indonesia ke Singapura itu ngulang lagi ke kelas 9 atau secondary 3, ya kan? Nah beliau katanya mengikuti jalur ekspres, kan di sana ada normal path sama express path gitu ya kan? Nah kalau ekspres 4 tahun itu secondary school. Kalau di Singapura, kalau yang normal agak kurang gitu otaknya itu 5 tahun. Nah Gibran katanya menempuh jalur ekspres 2 tahun, berarti dia secondary 3 dan secondary 4 di Orchid Park Secondary School. Lalu supaya saya tidak multi interpretasi, saya tanyakan, Pak kalau secondary 4 lulus di Orchid Park Secondary School, maka itu ekivalen di pendidikan Indonesia apa? Dikatakan kelas 1 SMA. Itu confirm itu. Saya tanyakan ke Dr. Eko, secondary 4 dan ekivalennya adalah kelas 1 SMA. Berarti kelas 2, kelas 3-nya enggak di Orchid Park Secondary School? Enggak. Dan terkonfirmasi katanya, apa lagi? Interupsi dong. Nah, terkonfirmasi katanya ya, walaupun kami tidak melihat dokumen, bahwa Gibran ini mendapatkan sertifikat GCE O level. Nah, kami waktu ke Solo kemarin sudah menjumpai seseorang yang juga dari Singapura dan memiliki sertifikat GCE O level, Bang. Nah, berhenti sampai di situ, berarti kalau GCE O level dengan sertifikatnya itu ekivalennya apa, Pak Eko, Dr. Eko Susanto? Ya kelas 1 SMU, berarti belum sampai kelas 3, belum. Berarti kalau sampai kelas 3 dia harus menempuh junior college atau GC sebelum university. Nah, Gibran tidak menempuh itu dan langsung terbang 2004 sampai 2007 ke Australia. UTS Insearch, Bang. Gitu. UTS Insearch. Nah, saya
kebetulan karena saya mengkaji kurikulum dan silabus, maka saya cari dong dokumen resmi UTS Insights tahun 2004 sampai 2006. Nah, kebetulan di Wayback Machine itu archive itu ada kebetulan. Nah, itulah jadi sumber saya. Nah, meskipun temuannya Pak Roy Suryo itu lain ya, tetapi kita harus mengacu dokumen resmi UTS Insights tahun 2004 yang diklaim Gibran menempuh di sana selama 3 tahun. Tapi 2007. iya sesuai dengan KPU. Tetapi ternyata menurut Dr. Eko Susanto hanya 2 tahun. 2004 sampai 2006. Nah, makanya suratnya 2006. Iya, 2006. Nah, setelah saya pelajari itu ya, dokumen akademik terkait dengan program-program yang ditawarkan oleh UTS Insights itu ada 3. Meskipun dibilang Pak Roy Suryo di sana ternyata cuma 1 rata-rata di Indonesia. Pertama, English Program. English Program itu juga ada 3. General English, terus Academic English Program, ya IEP. Yang ketiga adalah DEEP atau DEEP, Direct Entry English Program. Itu ada level-levelnya. Itu. Jadi mereka yang dari luar Australia yang bahasa Inggrisnya kurang masuk ke situ sebelum masuk ke program selanjutnya. Jadi English Program dulu, baik General English lebih rendah, level lebih rendah, baru level berikutnya adalah Academic English Program, baru yang ketiga adalah Direct Entry English Program. Sebelum masuk ke program berikutnya yang ditawarkan oleh UTS Insights. Nah, perlu diingat bahwa UTS Insights itu bukan UTS, gitu. Jadi UTS Insights adalah badan atau lembaga sendiri independen yang mungkin kerjasama dengan UTS. Primagama gitu loh Bang, ya kan, disubkonkan gitu. Nah, selain English program ya di dalam silabus maupun kurikulum UTS Insights tahun 2004 itu ada yang namanya Foundation Studies. Foundation Studies itu dari mata pelajaran yang saya ada di tabel itu, yang saya baca adalah ada matematika, dasar ekonomi, dasar begitu Bang. Itu Foundation Studies kalau ekivalennya ya matrikulasi lah. Kalau di UGM dulu waktu saya S2 UGM, karena saya S1-nya UGM, elektro, nggak perlu matrikulasi. Tapi yang dari swasta atau dari PTN negeri yang grade-nya lebih rendah, itu harus wajib matrikulasi. Itu penyesuaian. Kalau apa Bang? Ya pertama tadi khusus bahasa. English program. English program. Program Ya, baru masuk tadi mata kuliah Foundation Studies atau matrikulasi. Nah, program lainnya ya yang ditawarkan oleh UTS Insights adalah diploma programs baik bisnis dan lainnya ada IT segala macam. Tapi perlu diketahui makanya harus kita pelajari secara seksama itu dokumen dari UTS Insights bahwa di situ program diploma baik diploma bisnis dan lainnya itu ditawar ada beberapa tahun gitu semester penawarannya, ada 2 semester, ada 3, ada 4 dan ada 5 semester. Nah, 1, D2, D3. bukan Bang, jadi jangan salah, jadi 2 semester, 3, 4 dan 5. Jadi 2 semester ini jalur ekspres juga, orang yang pintar. Kalau lulus 2 semester itu program di UTS Insights, maka dia masuk tahun kedua di UTS. Lompat begitu. Tahun kedua di UTS. Tahun kedua di UTS. Kalau lulus 2 semester program diploma di UTS Insights, kalau lulus maka dia ke tahun kedua second year. Kalau 3 semester baik 4 maupun 5 itu jalur yang lebih lambat, otaknya agak lelet. Tapi kalaupun lulus yang 3, 4 atau 5 semester ini, kalau lulus dari UTS Insights, itu outputnya kalau lulus tetap tahun kedua UTS. Jadi artinya program diploma yang ditawarkan di UTS Insights itu adalah pathway kalau lulus masuk ke jenjang tahun kedua. Artinya ekivalen dengan baik 2, 3, 4 atau 5 semester itu ekivalen dengan D1 pendidikan awal universitas. Nah pertanyaannya kan kembali lagi dari kurikulum UTS Insights tadi ya kan ditawarkan ada English program, Foundation Studies maupun diploma programs.
Nah, menurut Dr. Eko Susanto, setelah kelas 10 dari Orchid Park Secondary School, Gibran ya, di Singapura, itu langsung diploma. Pertanyaannya, syarat masuk diploma adalah kelas 12 SMA atau GCE A-level. Dia pakai sertifikat apa? Kelas 11, kelas 12 dia nggak tempuh. Tiba-tiba diploma program. Yang di MDIS itu ya. Bukan Bang, ke UTS Insearch. oke. Kan UTS Insearch dia kan katanya Dr. Eko Susanto masuk ke program diploma of business. Padahal syarat masuk diploma of business adalah GCE A-level atau selesai menempuh kelas 12 SMA. Oke. Sementara dia nggak pernah. Menempuh kelas 11 dan kelas 12 itu satu pertanyaan kejanggalan. Yang kedua, ya tadi tuh skenario akhirnya saya buat. Skenario 1, 2, 3 di buku Gibran Endgame. Yang pertama skenario 1 kelas 10 di Orchid Park Secondary School, kalau saya bilang OSPS ya, Orchid Park Secondary OPSS ya, OPSS kelas 10 atau kelas 1 SMA plus English. Itu kajian kurikulum menyatakan ya, kajian saya tidak setara dengan SMA atau SMK. Kelas 10 OPSS ya, Orchid Park Secondary School plus Foundation Studies tidak ekivalen dengan kelas SMA, lulusan SMA atau SMK. Terus kelas 10 OPSS plus diploma program juga tidak setara dengan SMA dan SMK. Jadi itulah kajian saya di Gibran Endgame, nanti ditambahkan oleh Pak Roy maupun Bu Tipa, yang pasti semakin banyak buku ya yang mengkaji ini secara komprehensif, maka kekayaan intelektual kita ya, spektrum kita berpikir dan wawasan kita untuk berpikir juga semakin tergali gitu. Bahwa ya seperti ini, karena Gibran adalah wakil presiden, maka riwayat pendidikannya juga milik umum, milik publik untuk dikaji secara mendalam. Begitu Bang. Oke, kalau dia lebih publik karena masih acting as the vice president. Kalau bapaknya publik juga karena yang dipersoalkan adalah penggunaan ijazah ketika dia menjabat sebagai presiden bahkan wali kota sebelumnya. Bang Jagir ya, saya dengar Anda akan mengajukan surat ke Didaksmen terkait dengan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran ini yang katanya setara SMK. Padahal seperti yang disampaikan Rismond tadi, nggak benar. Tidak bisa UTS itu disetarakan dengan tamatan SMK, SMA atau SLTA. Karena ketika satu dari 3 skenario itu diterapkan, semuanya nggak cocok, nggak match. Mau diterapkan dia kursus nggak match, diterapkan dia foundation nggak match, dia diploma bisnis nggak match. Tetapi apa yang ingin Anda cari dengan mengajukan surat ini kembali kepada sekarang Kementerian ya, Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau dulu masih Ditjen ya, silakan. Baik Prof. Refli dan rekanku Rismond. Hal ini menarik ya. Kalau saya kebetulan bukan kebetulan, memang penasihat hukum atau kuasa hukum dari RRT, Roy, Rismond dan Tipa. Saya sih menariknya begini ya. Pertama saya katakan selalu bahwa yang bertiga inilah peneliti. Ada yang suka tidak suka itu ya up to them lah gitu ya. Tapi bagi saya sesudah saya cermati 9 bulan ini pekerjaan mereka itu basicnya ilmiah. Oke, basicnya ilmiah mereka. Kemudian dipadukan dengan kami kuasa hukum, ada beberapa orang yang termasuk Bung Repli, Ramdan dan yang lain-lainnya. Pertama begini, dasar teori saya mendampingi mereka itu ada. Jadi teori penegakan hukum menurut Friedman itu sangat terkenal. Saya menganut teori itu waktu saya mengambil magister hukum. Jadi dia katakan begini, ini berkaitan dengan apa yang diprogramkan atau apa yang dilakukan oleh yang bertiga ini RRT. Apa kata teori Friedman? 3 tonggak penegakan hukum itu, 1 struktur, 2 substansi, 3 moral. Nah ini.
Jadi apa yang dialami oleh rekan-rekan kita ini, klien kita ini, RRT, Roy, Rismond, dan Tipa ini, tiga-tiganya ini tidak memenuhi syarat. Artinya penerapan hukum dari Friedman itu 1% pun nggak ada. Oleh sebab itu, saya serius. Kita uji ya. Satu tadi struktur. Kalau tidak salah bulan September 2025, kami bertiga, saya, klien kita Rismond dan Roy, bahkan sebelumnya mereka sudah lakukan ke sana hanya di gerbang. Seperti dikurung oleh satpam beberapa puluh orang itu. Lantas dijanjikan mau ketemu dengan sekjen. Lantas kita datang lagi ke sana yang berdua Rismond dan Roy, tidak ketemu, bahkan hanya ketemu pejabatnya sekretaris itu tadi disebut sama Bang Rismond. Lantas hari itu kebetulan saya datang terlambat 5 menit. Saya dobrak aja dari luar gimana gitu loh. Intinya kita bisa masuk. Jadi tidak kita bisa. Artinya secara lembaga, tadi secara struktur, sesuai dengan teori Friedman tadi, ini strukturnya nggak benar. Saya heran juga gitu, mereka kan orang dari rakyat, dibiaya rakyat, dari uang rakyat, uang kita termasuk di sini, tidak melayani yang ilmiah, yang riset ilmiah, scientific begini, tidak dilayani. Menurut saya nggak tahu gitu loh. Menurut saya untuk nilai struktur mereka nol. Saya katakan tidak, saya bukannya sok-sok berani. Kedua, substansi. Saya jelaskan, akhirnya kan kita bisa masuk. Tapi ketemu hanya tingkat sekretaris kalau nggak salah waktu itu ya, Rismond. Ada 3 orang mereka di situ. Saya jelaskan tuh depan saja, Bapak, untuk urusan Sikdiknas dan perguruan tinggi ada 2 undang-undang yang mengawalnya. Sikdiknas diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Singkat ceritanya itu mengatur pendidikan dari pendidikan dasar menengah dan menengah. Baru Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu khusus untuk perguruan tinggi. Karena yang menjadi fokus kita adalah ijazah Gibran, kita hanya di sistem pendidikan nasional saja. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Itu mengatur tentang tata cara pengaturan pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sebut. Dan saya sampaikan, Bapak sekalian, ini ada unsur pidananya. Jangan kita selama ini hanya bicara-bicara tentang bagaimana prosedurnya, kesetaraan tadi, bagaimana ceritanya keluar ini. Mungkin kita selama ini hanya bicara itu karena mereka peneliti. Nah sekarang ini saya masuk orang hukum selaku penasihat hukum mereka, ada undang-undang yang menaungi mereka ini. Pasal 69 kalau tidak salah ya, nanti kita cari sama-sama, 5 tahun loh. Bagi siapa yang ketahuan memanipulasi, mengedit sama seperti bunyi Undang-Undang ITE pasal 32-35 itu. Nah inilah tugas saya ketemu mereka. Jadi itu tadi substansi ya. Substansinya nol juga menurut saya di sana. Tidak mengerti atau sengaja tidak mengerti. Baru yang ketiga, Prof. Refli, moral. Waduh, ini menurut saya nilainya bahkan di bawah nol. Bagaimana mereka pejabat-pejabat itu yang berapa kali Bang Rismond ini ketemu dengan salah satu pejabatnya itu viral di mana-mana ya. Bagaimana mereka bertarung seperti di ring tinju. Bayangkan itu. Dan kebetulan orang tersebut di beberapa tahun sebelum menjadi kasus sebelumnya, ya kita nggak usah sebut namanya, Rismond itu tetap bertarung dengan dia juga. Yang dikenal dia memanipulasi sesuatu. Bayangkan keberanian dari seorang peneliti seperti Rismond Sianipar ini. Kita harus backup, bukan sok kita berani secara hukum, tapi mereka benar-benar menjalankan penelitian. Jadi intinya menurut saya apa gerakan mereka ini sehingga titik kulminasikan menjadikan satu buku masing-masing, Roy nanti satu buku, Dr. Tipa satu buku, dan Dr. Rismond satu buku yaitu Gibran Endgame. Itu faktual yang mereka alami dari hasil penelitian secara kualitatif lah menurut saya. Ya, atau secara kuantitatif atau digabung minimal. Jadi mix teorinya mix gitu loh. Bisa mereka lakukan itu. Siapa yang mau melakukan itu? Tidak ada, nobody.
Dudat mau hilang. Mereka tidak setuju bahwa dokumen itu atau riwayat pendidikan itu hilang dari bangsa ini. Inilah jiwa mereka sebagai patriot, menurut saya sebagai pahlawan. Barangkali sekarang tidak kita rasakan, tapi 5-10 tahun lagi baru kita rasakan. Saya pikir begitu ya untuk menanggapi semangat dari RRT ini. RRT ini semangat yang luar biasa menurut saya. Dan mereka tidak omon-omon, mereka itu base ilmiah. Kalau dalam hukum namanya crime investigation. Cuman karena mereka ada di penelitian namanya no problem, no research. Because ada problem, mereka merisetnya. Kita seharusnya bersyukur. Saya bukannya secara pribadi, salut kepada bertiga, tapi saya juga berdasarkan ilmu hukum saya. Mereka ini pantas didampingi dan harus juga diarahkan secara hukum dan harus juga dibela secara perjuangan dalam penelitian atau riset mereka. Untuk sementara Prof, menurut saya respon untuk hal ini begitu ya. Jadi saya based on hukum menjawabnya. Makasih Luar Prof. biasa Bang Jagir. Galak benar langsung. Jadi ini yang menarik ya. Kan ada isu di luaran mengatakan, wah nih kalian pecah nih RRT. Karena bukunya nggak jadi Gibran Black Paper. Karena berkali-kali saya juga termasuk berdosa itu menyebutkan Gibran Black Paper, Gibran Black Paper. Sampai saya lupa Black Paper itu rupanya ada saus juga. Itu paper itu ya. Nah, ini Black Paper ya, Black Paper. Tiba-tiba Rismond mendahului dengan Gibran Endgame. Pagi tadi saya lihat Dr. Tifa sudah men-spill ya kan. Gibran Black Brain ya kan. Mas Roy Gibran di Australia ya. In Australia fact finding. Itu kenapa pertimbangannya akhirnya kok muncul satu-satu begitu, tidak seperti Jokowi's white paper gitu, Bang Rismond? Ya karena spesifikasinya kan memang lebih spesifik, nanti takutnya juga lebih tebal. Kalau masing-masing 300, 500. Nah dinamakan aja nanti trilogi Gibran Black Paper. Kalau mau beli 3, bundling aja 3 gitu. Dan lebih komprehensif. Nah kalau itu sih teknikal aja itu Bang. Tetapi ada yang perlu saya sampaikan yang lain yang saya dapatkan juga dari Solo ya. Orang yang mengalami juga dan menempuh sekolah di secondary school di Singapura. Bahwa beliau memiliki GCE O-Level Certificate berikut dengan nilainya dan kami sudah diberikan scan-nya ya. Jadi kami sudah punya orang yang menempuh hal yang sama ya. Jadi beliau mengatakan bahwa di Indonesia GCE O-Level itu untuk masuk universitas nggak bisa. Dia mencoba gitu. Nggak diterima masuk universitas. Kok bisa ya Bang? Harus A-level ya. Harus A-Level dan dia bilang kok bisa jadi wapres boleh. Oke. Masuk universitas aja GCE O-Level Certificate itu holder ya pemegang itu nggak boleh. Itu pun kata dia itu pun kalau Gibran punya itu. Iya. Artinya Anda meyakini bahwa Gibran tidak punya GCE O-Level. A-level nggak punya. A-level pasti nggak punya Bang, karena itu sudah saya konfirmasi ke Pak Dr. Eko Susanto. O-level belum tentu. O-level pun belum tentu kata beliau narasumber kami. Kenapa? Karena Kalaupun susah ada, katanya. itu tidak setara dengan taman SMA juga. Iya, kalaupun punya kelas 1 SMU Bang, setaranya. Saya tanyakan ke Dr. Eko Susanto. Maksudnya begini, ada di sana itu banyak sekali menurut beliau ya, sumber kita, banyak sekali orang Indonesia menempuh secondary 3 and secondary 4 setelah lulus SMP dan dia tidak mengambil atau tidak lulus GCE O-Level. Cuma sekedar pengalaman bahasa Inggris bagus. Iya, terus ya cheating the system, tiba-tiba masuklah ke universitas di sana gitu loh Bang. Nah itu satu pointernya. Yang kedua sebenarnya sangat gampang sekali kalaupun tidak dilakukan kajian akademik maupun silabus maupun learning outcome, sebenarnya gampang sekali loh Gibran ini memang nggak lulus SMA. Karena apa? Pada saat
pertemuan terakhir dengan Dr. Eko Susanto sebagai sekretaris di Jendikdasmen, saya tanyakan langsung, ini ada ini penyetaraan ijazah SMA atau SMP SD online, itu kan ada 10 item itu A sampai J, ada 2 item saya tanya, kan katanya saya tanyakan, Gibran itu melakukannya sesuai dengan prosedur atau juga layaknya umum? Oh umum, diupload secara online sesuai dengan apa website yang disediakan. Terus saya tanya, ini huruf ini ya, huruf E atau apa itu, E atau F, kan ada yang diupload itu perlu 3 raport 3 tahun. Oke, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 saya tanyakan. Kelas 10, 11, 12. Nah, berarti kan nggak mungkin kan masa penyetaran ijazah SMA atau SMK masa raport kelas 9 kan nggak mungkin. Berarti kelas 10, berarti 1 tahun raport di Ocipak Secondary School. Selanjutnya 2 tahun raport lainnya mana? Transkrip nilai katanya. Dari diploma program bisnis. Nah ini kan mereka aja jawabnya sudah malu. Dari gesturnya kan nggak cocok, nggak ekivalen, nggak setara, nggak sederajat. Masa 1 tahun raport kelas 1 SMA dari Ocipak Secondary School, raport kelas 2, kelas 3 itu transkrip nilai program diploma alias D1. Gimana? Di situ aja udah nggak pantas satu itu. Jadi Baru transkrip nilai UTS yang tadi UTS Insert. Anda menemukan yang UTS Insert itu kursus bahasa Inggris kah? Kemudian foundation kah atau diploma? Diploma menurut Dr. Eko Susanto. Diploma 3 tahun? Diploma 2 tahun. Kan 2004 2007. Enggak bang, menurut Dr. Eko Susanto cuma 2004 sampai 2006. Oke. 4 semester, 2 tahun. Ini aja udah nggak karu-karuan ya. Dan menurut kurikulum dan silabus UTS Insert walaupun dia 2 tahun itu kalaupun lulus itu masuk second year atau ekivalen dengan tahun pertama. Jadi jangan karena dia 2 tahun itu langsung third year masuk UTS, bukan. Tetap second year walaupun sampai 5 semester bang. Atau ekivalen dengan D1. Gitu. Jadi itulah. Jadi raport 1 tahun dari kelas 10 SMU Ocipak Secondary School plus transkrip nilai diploma bisnis yang setara D1 itu. Itulah dianggap matching dengan SMK peminatan akuntansi dan keuangan, dan Dr. Eko Susanto dan tim itu malu. Gesturnya malu. Kalau dia menerangkan Eko Susanto itu yang tanda tangan surat keterangan itu ya? Bukan, itu yang incumbent sekarang, sekretaris di Jendikdasmen yang menemui kami. Kalau yang dulu Dr. Sutanto SHMA, 6 Agustus 2019. Nah berikutnya dari 10 daftar yang diupload secara online itu yang ditetapkan sendiri oleh Jendikdasmen syarat-syarat itu 10 dokumen. Salah satunya ya tadi kan raport 3 tahun. Yang kedua adalah ijazah yang mau disetarakan. Jadi kalau SMA saya tanyakan tuh kepada Dr. Susanto, berarti kalau mau disetarakan ke ijazah SMA Indonesia perlu ijazah SMA luar negeri kan Pak? Iya. Terus kan nggak ada punyanya Gibran. Bingung dia jawabnya Pak. Begitu Pak, pokoknya sudah begitu deh jawabannya. Oke, karena di dalam surat keterangan itu yang paling menentukan adalah nama ayah. Wah, nama ayah Insinyur Joko Widodo. Kok ada surat keterangan gitu ya? Jadi dari 10 item dokumen yang diupload secara online, setidaknya 2 item dokumen itu memang nggak ada. Jadi nggak usah kita memang terlalu dalam kajian kurikulum, silabus, learning outcome seperti di buku Gibran Endgame. Dari persyaratan formalnya saja yang perlu diupload itu sudah bermasalah. Surat keterangan penyetaraan Gibran itu, iya, syarat formalnya pun enggak. Kan 10 item itu, 10 dokumen. 2 nggak bisa disetarakan. Sehingga seharusnya tidak ada nggak bisa disediakan gitu. penyetaraan. Dan itu sebenarnya bukan surat penyetaraan, itu surat keterangan doang ya. Iya. Yang dinilai pengetahuannya setara dengan SMK peminatan akuntansi dan keuangan, kan abu-abu bersayap begitu kan surat keterangan begitu. Jadi dari situ saja sebenarnya ya harusnya ya
Ditjen Dikdasmen udahlah cabutlah itu, memalukan. Dan saya tanyakan juga, pernah nggak kasus serupa diterbitkan oleh Ditjen Dikdasmen, dikeluarkan surat keterangan ini? Maksudnya kasus serupa? Nggak ada. Nggak pernah, itu satu-satunya. Maksudnya kasus serupa adalah Ini spesial. kelas 1 SMU atau GCO level plus diploma 2 tahun, pernah nggak diterbitkan oleh Ditjen Dikdasmen? Artinya presidennya Presidennya ada nggak? Nggak ada. Baik sebelum maupun setelah untuk Gibran itu nggak ada. Walaupun kalau nggak dihambat bisa nanti presiden. Walaupun dia itu tidak ada presidennya, tapi dia anak presiden. Presiden banyak, tapi presiden dia punya. Presiden nggak ada tapi dia anak presiden gitu ya Bang ya. Oke bro, silakan closing statement. Ya closing statement. Ya kalau saya kan Bang sudah. Jagi dulu, Bang Jagi Oh dulu. Bang Jagi. Closing statement. Langsung closing statement, Prof. Ya. Oke. Jadi karena aku tetap di persidangan hukum ya. Di luar itu tadi materinya Dr. Risman sudah menjelaskan. Saya nggak perlu tambahkan. Dia lebih ahli. Tapi saya mau sampaikan. Kira-kira apa sih nanti dampaknya jika penelitian ini dan proses Dikdasmen dan KIP nanti ternyata terbukti benar seperti proses yang tidak prosedur tadi? Kembali saya merefer Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi hati-hati, selama ini barangkali tidak ada yang pernah membuka undang-undang ini. Khususnya pasal 62 sampai 65 ya. Saya katakan, saya bacakan saja takut salah. Di Dikdasmen itu saya bacakan juga ini. Pasal 62 adalah pidana paling lama 10 tahun denda jika penyelenggaraan pendidikan tanpa izin, pasal 62. Penyelenggaraan pendidikan yang tidak memenuhi standar nasional. Nah ini dia. Jadi asal-asalan syaratnya tadi, syarat formil tadi 10 tadi itu. Itu hukumannya 5 tahun. Dan dendanya ada juga ratusan juta bahkan miliar. Kemudian yang paling kemungkinan berkenaan dengan ini adalah penipuan atau pemalsuan dokumen pendidikan, pasal 65. Itu hukumannya maksimum 10 tahun. Jadi ini undang-undang produk DPR, tahu tidak tahu pejabat itu harus dianggap tahu. Itu ada azas hukumnya ya Prof ya. Jadi apalagi di level kementerian. Kemendiknas ini kan level kementerian, betul? Kementerian loh. Bukan dirjen ini, kementerian tersendiri. Menterinya kita nggak usah sebut namanya. Jadi tidak ada mengatakan, oh kami tidak tahu undang-undang itu oleh sebab itu. Kalau itu dikatakan lebih dalam nanti urusannya. Saya kira closing saya begitu Prof. Secara hukum ya. Terminal istilah hukum saja yang saya sampaikan. Oke, silakan Bro Rismon. Ya karena ini murni untuk perbaikan sistem di KPU untuk berikutnya 2029 dan selanjutnya. Jadi nggak ada fitnah bahwa buku Gibran Endgame maupun trilogi Gibran Black Paper Gibran itu dibantahlah dengan buku. Yang kedua ya, kalau dari kajian saya confirm bahwa Gibran itu tidak pernah selesai menempuh sekolah menengah atas sesuai dengan sistem pendidikan nasional kita. Ya perlu raport, ya raport juga 2 semester berarti 1 tahun itu 2. Berarti kalau 3 tahun SMA berarti 6 raport yang perlu diupload sebenarnya dalam penyetaraan ijazah ya SMK, dan itu tidak dipenuhi Gibran, ijazahnya juga nggak ada ya, dan banyak sekali dilanggar oleh Gibran. Oleh karena itu ya ini sebagai warning ya, early warning system bagi sistem kepemiluan kita ya. Dengan relasi kuasa sebenarnya gampang sekali cheating the system dalam sistem kepemiluan kita, dan ini nggak boleh terjadi lagi gitu loh. Kalau kita negara kita demokrasi dengan yang meritokrasi juga, artinya siapapun yang layak tanpa apapun backgroundnya itu bisa menjadi pemimpin kita. Tapi kalau karena dia cheating di sistem dan relasi kuasa bapaknya jadi presiden, ini ya perlu kita hapuskan. Oleh karena itu pemirsa RH Channel dan lainnya ya kalau kalian merasa ragu, ya beli buku itu. Dan kalau memang ada yang perlu dibantah, tuliskan bukumu. I'm very welcome gitu. Itulah menandakan bahwa kita open to kritik, open to discussion.
harus begitu peneliti itu, gitu. Dikoreksi, dibantah, bahkan dibantah total pun, tetapi dengan cara yang elegan, akademik. Tulislah terstruktur bab demi bab, apa hipotesisnya, apa konklusinya, apa analisisnya, gitu. Iya, atau kita seminarkan bareng-bareng. Misalnya sudah ada tulisan kalian para termul atau siapapun yang membantah, ayo kita seminarkan bareng-bareng. Saya juga sudah banyak sejumlah kurikulum khususnya yang SMK ya. Itu SMK terus saya bandingkan dengan UTS Insight, itu sudah saya ada 10 kasus di silabus kurikulum maupun sejumlah SMK yang diberikan secara online dan terbuka. Saya kaji itu dengan UTS Insight, nggak ada matching-matchingnya dengan satu sama lain, tidak apple to apple gitu. Oke, begitu Bang penutup dari saya. Terima kasih. Luar biasa ya. Ya, saudara sekalian, tadi Bang Jagir bicara tentang konsekuensi hukum pidananya. Tapi sesungguhnya kalau terbukti Gibran ini tidak punya ijazah SMA atau setara dengan SMA, maka sesungguhnya dia tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, sehingga based on our constitutions ya, 1945 constitutions, harusnya dia di-impeach, dimakzulkan, diberhentikan sebagai wakil presiden. Nah, memang ada yang namanya legal atau constitutional requirement, tapi ada juga political aspiration ya kan. Kita tunggu nih aspirasi politiknya dari DPR sebagai inisiator awal kan, untuk menginisiasi sebuah penyelidikan dengan membentuk misalnya panitia angket agar soal Gibran ini clear dan jadikan Rismon sebagai narasumber salah satunya, sehingga nanti bisa ditingkatkan menjadi hak menyatakan pendapat, bisa disampaikan ke MK sebagai sebuah dakwaan bahwa Gibran sudah tidak lagi memenuhi syarat. Belum lagi soal-soal lain yang juga misalnya terkait dengan ancaman hukuman 6 tahun, itu berarti sudah tindak pidana berat. Jadi sedikit Bang, iya. Rismon dikiranya cuma mengejar keluarga Jokowi. Padahal saya juga sedang menulis buku tentang KM50 Jokowi kan, Bang. Luar biasa. Nah, itu KM50 menarik nih ya. Jadi ngeri-ngeri sedap. Nah, mudah-mudahan hal yang seperti ini dilindungi oleh tidak hanya konstitusi kita tetapi oleh penguasa. Karena itulah sebabnya kita butuh yang namanya regular election, memilih pemimpin dengan cara yang benar ya. Walaupun pemilu kita masih pemilu comberan saya katakan, tapi mudah-mudahan pemimpin kita yang terpilih kemarin itu unenlightened leader, pemimpin yang tercerahkan sehingga bisa menyelesaikan dark number cases ya. Kasus-kasus yang menjadi nomor gelap ini itu harus selesai. Salah satunya KM50, salah duanya mengenai latar belakang pendidikan Gibran, salah tiganya mengenai latar belakang pendidikan Jokowi, salah empatnya latar belakang kehidupan Jokowi. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita selesaikan untuk tegaknya negara kita yang tentu negara yang demokratis, yang bersih, ya, yang jujur, yang adil, dan menghargai konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang ada. Itu Sobat Era sekalian, makasih Bro Rismon dan Bang Jagir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiar.